Baik, materi hari ini adalah kelas interdomain routing. Nah, ini sebenarnya hampir nih sama dengan metode subnetting yang kita pelajari di Jarkom 1. Jadi ini CIRD ini adalah metode subnetting. CIDR. Nah, ini hanya pengantarnya apa itu subnetting. Jadi saya baca saja ya apa sebenarnya kenapa orang harus subnetting. Ya, ini anggaplah adalah sebuah rumah. Jadi ini digambarkan sebagai sebuah rumah. Kelihatan di slide-nya kah? Ada Iya, biji juga iya sudah Pak, kelihatan nih Pak. di download kemarin toh. Mm-mm. Jadi ini anggaplah sebuah rumah di Makassar atau sebuah jalan namanya Jalan Gatot Subroto. Nah, tentu kalau berkembang kini jalan bisa jadi seperti ini. Jadi karena banyak rumah akhirnya tentu menjadi ganggang. Jadi tambah banyak rumahnya. Begitu juga sebenarnya di jaringan komputer. Kalau tadinya itu host-host tadi hanya ada yang pengganggu. Jadi kalau itu tadi rumah tadi itu kita anggap komputer, maka mungkin seperti ini. Begitu dia berkembang, maka komputernya akan menjadi ini. Jadi dia dibuatkan subnetting atau subnet untuk setiap ininya. Jadi dia bisa berkembang. Sama aja seperti waktu kita Jarkom 1 kemarin, kenapa dipecah-pecah itu jaringan menjadi kecil-kecil, karena kurang lebih seperti itu konsepnya. Nah, toh ini address mana saja yang berfungsi ini kan selalu muncul pertanyaan kemarin toh, berapa subnetnya, berapa hostnya, berapa broadcastnya dan lain sebagainya. Nah saya ingatkan kembali ini dulu kelas A, jadi kita tetap ada kelas A, kelas B, kelas C di jaringannya. Ini dulu kelas A ya, paling banyak salah di ininya soal nomor terakhir kalau tidak salah itu di ini paling banyak salah, masih kurang memperhatikan untuk kelasnya. Yang soal kelas juga kemarin banyak yang salah. Kelas apakah ini, kelas apakah ini, padahal tinggal lihat sebenarnya apakah subnetnya seperti ini. Nah, apakah subnetnya hanya terdiri dari satu angka 255, maka dia pasti itu kelas A. Kalau yang lainnya di sini boleh berubah-berubah. Yang penting satu di angka 255-nya, maka itu adalah kelas A. Kalau kelas B 2 angka 255-nya, di sini terserah yang 00 itu terserah mau angka berapapun, yang penting 2 di angka 255-nya, maka itu adalah kelas B. Nah, terus kelas C itu 3 255-nya. Nah, itulah kelas C. Kalau dilihat dari subnettingnya, subnetnya. Kalau dilihat dari IP-nya, maka ini kelas A, B, C. 0 sampai 127 itu adalah kelas A. Kalau ada IP 128 sampai 191 maka itu kelas B. Maka kalau ada IP 192 sampai 223 maka itu adalah kelas C. Nah, begitu kira-kira. Jadi nanti kalau Anda menemukan IP 0 sampai dengan 127 maka langsung kasih IP kelas A seperti ini. Langsung kasih subnet seperti ini. Kalau itu adalah subnet standar. Kalau menemukan IP dari 128 sampai dengan 191 maka langsung kasih subnet max 255 255 00, karena itu adalah kelas B. Nah, kalau menemukan IP 192 sampai dengan 223, siapa itu sambil menyapu? Iri nih menyapu ji, mana orang kuliah menyapu, itu asing cari tanah. Nah dengar ji nggak masuk di otak itu, kalau didengar dan dilihat. Nah, kalau menemukan IP dari 192 sampai dengan
223, maka langsung kasih subnet max 255.255.255.0. Jadi ini masih berhubungan dengan Jarkom 1, tapi kita tidak lagi menghitung dengan konsep seperti kemarin. Ada miripnya tapi tidak begitu sama. Nah, apa itu CIDR? Class Interdomain Routing adalah sebuah cara alternatif untuk mengklasifikasi tadi IP address itu untuk dijadikan sebagai subnetting. Jadi kalau kemarin itu Jarkom 1 itu namanya metode binary. Nah, kalau ini subnettingnya menggunakan metode namanya CIDR. Hampir sama, bahkan pada prinsipnya sama. CIDR digunakan untuk mempermudah penulisan notasi subnet max agar lebih ringkas dibanding dengan penulisan notasi subnet max yang sesungguhnya. Jadi kita mungkin tidak perlu lagi menulis 255.255.255.0, tapi nanti akan digantikan dengan misalnya garis miring 18. Nah, apa sih yang dimaksud dengan garis miring 18? Jadi kalau dapat IP 202.168.0.1 garis miring 18, kayaknya sudah bisa infokan dulu di Jarkom 1. Jadi kita tidak perlu menulis subnetnya 255 sekian, cukup tulis garis miring 18. Nah, bagaimana cara mengetahui atau bagaimana apa sih sebenarnya itu garis miring 18? Bisa kita lihat di gambar berikutnya. Jadi di sini ada 18 angka 1. Nah, maka itulah yang dimaksud dengan subnet max. Jadi sama jika kalau saya tulis garis miring 18 atau saya menulisnya 255.255.192.0. Nah, lebih ringkas saya nulisnya garis miring 18. Lebih gampang tuh. Nah, berikutnya ini ya begitu yang dimaksud garis miring ya. Jadi jumlah angka 1 pada sebuah subnet max, itulah garis miringnya. Nah, untuk mempermudah saya kasih memang di garis miringnya ya. Ini semua, tidak ada di garis miring yang lain. Garis miring 31 itu tidak bisa digunakan, garis miring 32 tidak bisa digunakan. Jadi mulainya untuk kelas C garis miring 24. Jadi kalau garis miring 24 sama aja kalau saya menulis 255.255.255.0. Nah, begitu ya. Jadi kalau garis miring 30 itu sama aja kalau saya tulis 255.255.255.252. Nah, ini jumlah hostnya. Saya kasih memang nih. Ini kan muncul di soal kemarin di Jarkom 1. Nah, untuk mempermudah menghitungnya, nah, saya kasih memang ini tabel bantunya. Jadi kalau ada nanti pertanyaan, kalau saya ingin menghubungkan 100 komputer, maka saya pakai CIDR berapa? Coba dijawab. Berapa? 100 komputer. Kelas 25. Ya, Kelas C. betul. Garis miring 25. Jadi nanti di soal jadi nanti di soal itu kalau bagian akhir kan ada tugasnya cari dulu berapa ada sempengan. Jadi nanti itu kalau sudah dihitung berapa jumlah host yang ingin dihubungkan, cari dulu di sini berapa hostnya itu yang mau dihubungkan. Nah, baru tentukan nih berarti CIDR-nya segitu, subnet max-nya berarti itu yang ada di sampingnya. Berarti gampang gitu, lebih gampang dari yang kemarin karena sudah ada tabel bantunya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Oh, ini dulu. Subnetting CIDR. Perhitungan subnetting bisa dilakukan dengan dua cara. Cara binary yang relatif lambat, ini nih cara binary yang kemarin kita pelajari di Jarkom 1. Nah, sekarang ada cara khusus namanya CIDR. Nah,
pada hakikatnya pertanyaan bias tentang subnetting atau pertanyaan tentang IP address hanya berputar-putar di 5 pertanyaan ini. Berapakah jumlah subnetnya? Berapakah jumlah host per subnet? Terus bagaimana blok subnetnya? Terus alamat hostnya atau host ID-nya, alamat broadcast atau broadcast ID, dan alamat network atau network ID. Untuk bisa menjawab ini 5 pertanyaan, itu kita tidak lagi menghitung seperti dulu, tapi ada rumusnya. Ini rumus untuk kelas C. Jadi nanti kalau Anda dapat kelas C di jawabannya, maka pakai rumus yang kelas C. Kalau dapat yang jumlah komputernya kelas D, maka pakai rumus yang kelas D. Contoh, ini ya, jumlah subnet itu, bagaimana cara mencari jumlah subnet? Itu adalah 2 berpangkat X. Apa itu X? X itu adalah binary 1 pada oktet terakhir. Coba kita turun ke bawah, di sini yang ada gambar contohnya. Nah, kalau garis miring 26 berarti ada 26 X, angka satunya toh? Nah, itu berarti kalau kita pakai rumus 2 berpangkat X, maka X-nya itu berapa? Disebut di sini X sama dengan binary 1 pada oktet terakhir. Berarti kita hanya hitung angka 1 yang ada di bagian ujung sekali. Ada berapa X-nya di situ? 2. Nah, itu X-nya. X sama dengan 2. Nah, Y itu adalah binary 0 pada oktet terakhir. Nah, berapa Y-nya? Berapa nolnya di oktet terakhir? 6. 2 juga. 6. 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6. Nah, itu nanti dimasukkan ke dalam rumus. Berarti 2 berpangkat 2 itu untuk mendapatkan subnet, dan untuk mendapatkan host itu 2 berpangkat 6 dikurang 2. Nah, begitu nanti. Nah, kemudian blok subnet sama aja dengan yang dulu, 256 dikurang nilai oktet terakhir. Nilainya oktet terakhir berapa? 192. Berarti nanti 256 dikurang 192. 250. Nilai oktet terakhir. Ya. Jadi kalau kelas C itu oktet terakhir, nah ingat itu. Nanti buka saja slide-nya untuk melihat Anda nanti dapat jawaban yang mana. Ini contoh kasusnya. Ini contoh soal. Sebuah IP 192.168.2.100 garis miring 26. 2.100. Nah, kalau garis miring 26 berarti sama nih kalau saya nulis 255 255 255 192. Nah, garis miring 26 berarti X-nya 2, Y-nya 6. Nah, sekarang saya kasih masuk di rumus. Nah, 6. berapakah jumlah subnetnya? Berarti 2 berpangkat 2. Berarti sama dengan 4 subnetnya. Nah, terus berapakah jumlah hostnya untuk satu buah subnet? Jadi satu buah subnet berapa jumlah host atau jumlah komputernya? Berarti 2 berpangkat Y dikurang 2 itu sama dengan 2 berpangkat 6 dikurang 2. Nah, sama dengan 2 berpangkat 6 itu adalah 64. Dikurang 2 sama dengan 62. Untuk satu buah subnet itu berarti ada 62 komputer yang bisa dilayani. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan blok subnetnya? Nah, 256 dikurang nilai oktet terakhir. Nilai oktet terakhir kan 192 ya. Berarti 256 dikurang 192 sama dengan 64. Nah, kalau 64 ini kita bikin nih bloknya. Ini bloknya ya, 0 sampai dengan 63, 64 sampai dengan 127, 128 sampai dengan 191, 192 sampai dengan 224. Kenapa 4 di sini 1 2 3 4? Karena tadi di jawaban pertama jumlah subnet itu sama dengan 4. 4 subnet berarti 4G itu. Nah, habis nih. Nah, begitu ya. Sehingga untuk menentukan blok IP-nya itu nanti kita ambil sesuai dengan soal. Karena ini kelas C, maka patokannya adalah IP paling ujung berarti 100. Nah,
100 itu ada di blok mana? 2. Nah, blok 2. Berarti kita ngambilnya IP yang blok 2, 64 sampai dengan 127. Nah, ini lebih jelasnya kita next ya. Saya lebih jelasnya ini nextnya. Ini jawaban yang paling akuratnya. Kalau tadi tidak lengkap ke bawahnya. Nah, ini nih. Sehingga kalau mau jawab berapa ke alamat hostnya, cukup ngambil host itu kan blok tambah 1 ya. Ini ditambah 1, 64 ditambah 1 jadinya 65. Jadi ini hostnya 65 sampai dengan 126. Nah, yang paling bawah itu 64 adalah broadcast ID-nya. Network ID-nya adalah yang paling tinggi tuh, 127. Bisa dipahami tuh. Ini contoh Paham, Pak. untuk kelas Iya, Pak. C. Nah, mari kita lihat untuk kelas B. Next, kelas B. Ini kelas B. Nah, perhatikan 2 tetap rumusnya sama ya. 2 berpangkat S, 2Y berpangkat 2. Tapi perhatikan X-nya itu sekarang adalah 2 oktet terakhir. Bukan ini oktet terakhir, tapi 2 oktet terakhir. Nah, jadi karena ini kelas B, maka kita menghitung 2 oktet mulai dari sini jadi sampai dengan yang ujung. Itu untuk kelas B. Kalau tadi kelas C paling ujungnya J saja. Kalau untuk kelas B 2 oktet terakhir. Berarti kita menghitung angka X-nya satunya mulai dari blok ketiga sama blok oktet ketiga sama oktet keempat. Nah, perhatikan nih berapa angka 1 dihitung dari 2 oktet terakhir. Nah, ada 6 toh, 1 2 3 4 5 6. Itu berarti X-nya 6. Apa sing ini muncul? Maksudnya 10 menit maki bedeng, kita hanya waktu 40 menit karena kita pakai free. Oke, kita lanjut ya. Tidak sampai jam 40 menit, paling 20 menit ya kuliah. Nah, perhatikan ya. X itu 6, berarti angka satunya ada 6 di 2 oktet ini. Angka nolnya Y sama dengan binary 0 pada 2 oktet terakhir. Berapa angka 0 di 2 oktet terakhirnya? Ada 10 ya. Jadi X-nya 6, Y-nya 10. Begitu nanti itu kalau kita dapat garis miring 22. Ya. Nah, nanti lihat saja langsung sini ya di tabel subnetting ini. Langsung saja lihat dapatnya berapa. Kita lanjut ya. Nah, ini contohnya. Karena ini kelas B, ingat kalau kelas B yang diperhatikan itu adalah IP yang kelas B-nya juga. Jadi 11 di sini yang menjadi perhatian. Ya. Contohnya 192, 168, 11, 18 garis miring 22. Berarti yang menjadi perhatiannya adalah 11-nya. Nah, garis miring 22 seperti yang tadi, X sama dengan 6, Y-nya sama dengan 10. Jadi kalau kita kasih masuk di rumus 2 berpangkat 6 sama dengan 64. Nah, jadi nanti ini sebenarnya 1, 2, 3 sampai ke bawah itu jumlahnya adalah 64. Nah, kemudian jumlah host per subnet 2 berpangkat Y dikurang 2. Itu artinya 2 berpangkat 10 dikurang 2. Jadinya 1024 dikurang 2. Jadi satu buah blok subnet atau satu buah jaringan itu mampu menampung komputer sebanyak 1022. Nah, blok subnetnya itu sini lihat dulu sini dulu dilihat sama kakak-kakak ini pengganggunya. Halo. Nah, sana nanti sudah ayah baru main game sama-sama di. Gimana gameku? Iya di luar maki dulu mengajar dulu ayah. Nah, jadi 1024 ayah muncul mesti. Di luar maki dulu. Macam mana? Iya nanti ayah ajar. Sudah ini baru ayah ajar. Nah, di luar maki. Mau tahu nih main game.
Nah, jadi Y-nya itu adalah 10. 2 berpangkat 10 dikurang 2. Nah, untuk blok subnetnya sama 256 dikurang 252 karena tadi kita mengambil yang kelas B-nya itu 252. Perhatikan angka satunya. Oke, kelas B di sini Ki menghitung. Nah, jadi sama dengan 4 sehingga blok IP-nya itu kalau kita menghitung blok IP-nya 4 berarti 0 sampai 3, 4 sampai 7, 8 sampai 11 saya kasih warna biru karena kita itu patokannya tadi kelas B adalah 11. Oh, di 11. Iya, jadi 11 kan itu ada berada di antara 8 sampai 11. Masih ingat ini Jarkom 1 nah? Nah, nanti ini panjangnya ke bawah 64. Jadi nanti Anda tergantung dapatnya IP-nya berapa di sini. Nanti cari itu IP. Saya titik-titik di sini artinya bersambung sampai dengan paling terakhir nanti itu adalah ada 64. Lebih jelasnya di next slide berikutnya. Ini. Berpatokan, perhatikan ini berpatokan pada angka 11 di IP soal karena IP kelas B. Jadi patokannya adalah yang ini. Oke ya, kita lanjut. Hostnya itu jumlah hostnya dari 8 sampai 11. Jadi langsung saja ambil ini karena kelas B langsung diambil 8 sampai 11. Cuma kita tambah di sini 1, di host terakhir adalah 254. Karena broadcastnya dimulai dari 0, di sampingnya 0 dan networknya langsung kasih 255 paling ujung. Begitu ya kelas B. Ini kayaknya sama aja dengan Jarkom 1. Iya, Pak. Nah, berikutnya kelas A. Rumusnya sama tapi yang diambil adalah 3 oktet terakhir. Terakhir. Nah, jadi kita nanti menghitung dari sini sampai sini. Ya. Nah, kalau garis miring 13 itu sudah masuk kelas A, X-nya 5, Y-nya 19 karena kita menghitung sampai di ujung. Jadi 3 oktet terakhir jadi patokannya. Langsung saja ke sini. Ini ya. Jadi patokannya nanti di 14 sini karena ini kelas A. Jangan lagi perhatikan belakangnya. Karena kelas A patokannya di 14 sini karena garis miring 13 itu adalah kelas A. Nanti lihat lagi di tabelnya. Nah, saya bukakan lagi tabelnya untuk ini Nah, Anda mau tahu kelas berapa, lihat saja di sini. Garis miring berapa tergantung dari jumlah hostnya. Oke, mana tadi kelas A ini garis miring 13. Kalau garis miring 13 berarti ada 13 angka 1 sampai dengan di sini. Nah, tapi yang kita hitung nanti hanya 3 oktet terakhirnya. Nah, X-nya 5, Y-nya 19. Jadi 2 berpangkat 5, 32, 2 berpangkat 19 itu 524, 288. Nah, kalau dikurang 2, 524, 286. Jadi satu buah jaringan mampu menampung komputer 524 524.286. 86. Blok subnetnya sama aja 256 kurang 248 diambil dari sini sama dengan 8. Jadi kalau bikin blok tetap mengikuti blok subnet saja. Nah, nanti kita ambil saya next saja karena ini lebih jelas. Nah, ini ngambilnya 2 sampai dengan 15 karena tadi angka 14 ada di antara 8 sampai dengan 15. Jadi diambil ini sebagai jawaban. Ya, berdasarkan Pak, ini gimana? menghitung. Bagaimana? Pak, lupa kayak yang itu, Pak. Yang mana? Jumlah subnet sama dengan 2X sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32. Bagaimana tuh Pak kalau ditentukan kan 32-nya? Angka 32 Lupa, ini. Pak. Ya. Ini 2 berpangkat 5. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 5 kali 2-nya toh. Nah, lupa Iya, misalnya Pak. yang dimaksud 2 pangkat pangkat ini. 5.
Ya bukan X 2 kali diambil 5 nah. dari Iya, 2 pangkat kan 5. 2 2 pangkat pangkat 5, 5. bukan 2 kali 5. Berarti 2 kali itu apa? Itu 2 sebanyak 5 5 baru kali, Kak. dikali. Iya, Ya, 2 kali 2 kali ya 2 Pak. kali 2 kali 2. Nah, begitu. Ya, Pak, makasih. Ya. Nah, alamat hostnya ini 815, langsung saja ambil jadi kelas B dengan kelas A, langsung saja ambil dari jawabannya sini. Untuk bloknya, yang beda itu hanya di bagian ujungnya. Kasih key 00. Salah ini ya. Ini 0 di sini. Saya salah tulis nah. Ini 0 di sini ya. Di broadcast. Jadi kalau di anunya nanti perbaiki ya. Di slide yang saya kirim tadi malam. Itu perbaiki di sini 0. Jadi broadcast itu kalau sudah jawaban di blok, ujungnya itu 0 semua. Ya, kasih saja 00. Kalau net ID ujungnya itu 255 semua. Nah, Pak, begitu ya. cara ditentukan itu Pak ujungnya Pak. Sembarang gitu atau bagaimana? Enggak terbalik Dari ini kelasnya. caraku. Kayaknya saya terbalik ya. Bukannya broadcast yang jadi net ID. Coba diingat materinya Jarkom 1, yang paling bawah itu net ID apa broadcast? Terbalik. Terbalik ya. Iya Pak, network itu nolnya. Networknya itu yang paling bawah, broadcast itu Iya. yang paling atas. Gitu, no. Ya. Tidak, hah? Iya, cocok. Dede lupa untuk meyakinkan kebenarannya, kita langsung buka saja Jarkom 1. Net ID sudah 00. Iya, cocok. Yang mana yang Iya, cocok? Iya. Net Net ID ID toh? 00 tertukar Pak. Iya, tertukar. Jadi nanti saya kirim ulang slide-nya nah, saya perbaiki dulu baru saya kirimkan ulang. Ya Pak. Ya, jadi yang paling bawah itu net ID, jadi astaga. Terputus ki. Iya, Pak, kok kira saya yang salah pencet. Terputus Iya, ki Pak, jaringannya. terputus ya. Kita ulang ya. Iya, Pak. Hmm. Padahal belum pejeki, baru berapa menit. Kita tunggu dulu semuanya masuk, baru 8. Habis waktunya mungkin tadi Pak. Habis kan 40 menit nih kah? Udah cukup, Ki. Kan 40 menit ya harusnya baru habis. Iya, 40 menit biasa. Sedikit lagi habis nih slide terakhir nih tadi. Jadi yang tadi itu yang sebelumnya yang kelas C sama kelas B Pak, terbalik juga. Semuanya terbalik berarti. Oh iya Pak. Nanti saya kirim ulang slide-nya. Ini sudah slide terakhir nih juga ini. Iya, Pak. Oke ya, kita lanjut nah. Sudah.
Iya, Pak. Pak. Lanjut, Kenapa selesai kok ini sedih itu, juga. Selesai ini juga sebenarnya. Ini tinggal tugasnya. Nah, saya jelaskan tugasnya. Sama gini semua soalnya tadi toh. Nah, nanti ini tinggal Iya. nggak ada juga kayaknya masalah di sini di tugasnya. Nanti tinggal NPM 2 digit terakhir NPM, 2 digit terakhir NPM. Kenapa seperti itu? Karena nanti ada yang dapat kelas B, ada yang dapat kelas C di setelah di jumlah angka NPM dikali 2 digit terakhir NPM. Itu mungkin ada yang dapat kelas B sehingga saya kasih anu juga IP-nya di sini sama di UDI. Cara mengerjakannya tadi sudah ada contohnya, berpatokanlah kemudian untuk menentukan saya ini sebenarnya dapat kelas apa, lihat nanti hasil kalinya itu jumlah PC, baru lihat di sini hostnya berapa banyak host yang didapatkan. Ya, ini jumlah angka pada NPM dikali 2 digit terakhir. Setelah ditemukan berapa jumlahnya, nah cari di sini jumlahnya di host mana yang didapatkan, apakah dapat kelas C ataukah dapat kelas B. Baru ambil nanti CIDR-nya. CIDR-nya ambil itu CIDR-nya atau subnet max-nya. Nah, baru kemudian IP-nya mengikuti terakhir NPM. Adakah pertanyaan? Iya. Jadi misal kan jumlah NPM itu 10. Misal digit terakhir itu NPM-nya 15, jadi dikalikan dengan itu. Iya. Dikali lagi 15. Nah, contohnya Iya, berarti 100, saya kasih 150. contoh. Ya, Pak. Ini kelihatan kalau saya menulis. Nah, contoh berapa? Bisa Jadi kasih besar key yang gambarnya saya. Contohnya bagaimana? Berapa NPM, jumlah NPM-nya? 15, Pak. Atau contoh NPM-nya berapa? 12. 2000 berapa? Kenapa lebih dilihat? Hah? Ributnya Jaringan, Pak. Iya, Jalan siapa jaringan. itu ribut selektif, Pak, sekali? tidak bergerak. Hah? Siapa kipas aja? Contoh NPM-nya berapa? 2000 berapa? Ada yang pakai angin. 2017 2017 15 0015. Berarti ini dijumlah Ya, dulu. Pak. Jumlah angka sama dengan 2 10. tambah 1 tambah 7 tambah 2 tambah 1 tambah 5. Begitu tuh? 10 kan yang ada saja angkanya di jumlah. 10 12 13 18 di. Berarti ini 18. Ya. Berarti 18 kali 15. Nah, begitu. Berarti jumlah komputernya berapa itu? Kalau tunggu dulu saya kalkulator ki. 18 kali 15 sama dengan 270. Nah, ini 270 ini garis miring berapa? Coba kita lihat di slide ya. /25. Nah, kita lihat di slide itu kelihatan di slide-nya. Iya, Pak. Itu 270 berarti garis miring 23 di. Iya, Pak. Garis miring 23. Nah, saya kembalikan ke ini. Ya, garis miring 23 ya. Iya, Pak. Itu berarti kalau garis miring 23 itu berarti Bisa bertanya, Pak. kita bikin subnetnya 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini sudah 8 tambah 8 16.
berarti saya masih butuh 1, 2, 3, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti ini 255, 255, 254.0. Begitu toh, ini jumlah angka satunya, ini jumlahnya 23. Toh, garis Oh, miring yang angka 23. satunya 23, Pak. Ya, angka satunya yang 23. Berarti ini yang didapat. Nah, bisa dikerja tuh berapa angka nolnya? 8, berarti Y-nya sama dengan 9, X-nya sama dengan 7. Berarti ini adalah kelas B. Ya, garis miring 23 itu adalah Bagaimana kelas kalau yang B. 2 Pak? Bagaimana kalinya itu? Kali ini, Kelihatan, Pak. Hah? Itu kan itu angka satunya, Pak, 23. Terus itu yang angka nolnya bagaimana caranya tahu kalau Kasih 0 9 misalnya. angka Kan 8, Ji. nolnya. Kan 8 bit satu Pak. blok begini 8. Kalau misalnya 02 terakhirnya itu NPM terakhir Pak, itu bagaimana kalinya? Kalau Kali 2 02 saja. atau 05? Berarti kali 2 Oh. atau kali 5 begitu. Pak. Iya. Nah, bisa dijawab toh 2 berpangkat 7 sama dengan ini. Netnya toh apa ini tadi nomor 1. Kemudian 2 berpangkat Y kurang 2. Toh? Toh, lanjut nih toh. Jangan saya yang jawab. Iya, Pak. Jadi tugas nih, ada lagi yang bertanya. Iya, Pak. Tugasnya terakhir kira-kira kapan? Minggu depan, Pak. Sebentar, jam kok terlalu berlibur. Jam 12 malam, begitu. Pak. Oke, hari ini. Jangan jadi bahas besok, Pak. Oh, iya, Besok, Pak, jam 12 malam. Besok harus mi 12 masuk malam, Pak. jadi besok siang jam 12 harus mi masuk di apakah di WhatsApp ataukah di email. WhatsApp di foto mi saja, baru tulis nama sama NPM-nya nah. Ya, Pak. Nah, tanya Ya, Pak, kalau di apa nanti kelewatan nih, Pak. Maksudnya Mending lewat email, anunya, Pak. Dalam apanya yang Nanti terlewat, Pak. Apa? Kalau di WA. maksudnya email mau, Pak. Nanti terlewat, Pak, chatnya. Biasanya kan banyak yang chat, Pak. tidak Dalam istilahnya, Pak. Tidak Ji kalau gambar tahu Karsil, tidak Ji. Oh iya, Pak. kirim misalnya gambarnya ke WA, tanya temannya WhatsApp. itu yang tidak hadir tadi. Ini terekam, jadi saya ini mengajar terekam itu yang hadir. Ini apa? Ini anunya saya ini terekam. Untuk dada Tidak ada anunya, Pak. Anunya, Pak. Anunya. Jadi Indah. gambar di laptop saya itu terekam, jadi kelihatan siapa tadi yang hadir, siapa yang tidak hadir. Ada Nah, untuk yang tidak hadir, suruh kerja tugasnya. Nanti tidak ada lagi nilai tugas satunya. Iya Pak. Tidak apa-apa, iya, Ji, Pak. kalau foto jadi Enggak apa-apa. Tulis nama Yang penting ada namanya, Pak, tulis nggak apa-apa. nama sama NPM-nya di situ di kertasnya baru dipoto. Jadi bagaimana Oh, untuk iya, Pak. sekarang, Pak? Ini, Pak, yang absennya, Pak, bagaimana? Maksudnya biar bisa dipoto, Pak, aja. Absennya saya sudah rekam ini dari tadi yang hadir. Oh, Terekam lihat Ji. Pak mukaku. Dikasih lihat muka pandai. Enggak, Ji. Saya lihat nama, lihat nama. Oh iya. Makanya saya bilang Oh, iya. namanya itu. Lihat muka Pak, balati kita itu. Makanya namanya itu tadi. Saya sering anu, Pak. Kalau Belum dibanding masuk- anak, jaringan. ya enggak apa-apa, Ji, enggak ada fotonya. Belum Penting pilih, ada namanya yang benar, bukan namanya ini. User. Samaran. Iya. User. Tadi itu 18, sekarang kenapa tinggal 12 mama nih? Sudah termasuk saya. Keluar masuk mungkin, Pak. Jelek jaringan. Iya, tapi saya Jelek sudah jaringan, Pak. sudah saya rekam Ji tadi yang pertama. Baik, sudah Midi kerja Midi. Nanti habis pulsanya. Iya, Pak. Oke, saya akhiri saja nah. Kalau ada pertanyaan silakan di grup WA kita. Dan nanti silakan bertanya di situ. Pak. Pak. Oke, saya akhiri saja nah. Kalau ada pertanyaan silakan di grup WA kita. Dan nanti silakan bertanya di situ. Pak. Pak.
Oke, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak. Tetap di rumah Pak. dan jangan pergi ke mall. Iya, Pak. Jaga kesehatan. Di desa saya. Di desa. Oh iya, jangan pergi jalan-jalan di di mall. pasar. Bagaimana kalau diajak Pak. Ah, dede, jangan kok jalan-jalan dulu itu banyak corona lewat-lewat. protokol nasi? Ya sudah Mina, saya end meeting nah. Iya Pak. Oke, Ya, Pak. selamat Pak. semua. Ya. Makasih Pak. Ya Pak. Ya Pak, thank